Halo para pecinta sport fishing di seluruh Nusantara. Kali ini Mancing Mania akan mengajak Anda melihat perburuan ikan di Laut Timur di Indonesia, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini adalah musim peralihan menuju musim hujan setelah kemarau panjang yang melanda di berbagai daerah pelosok negeri. Di masa peralihan inilah ikan tuna dan cakalang sangat berlimpah di lautan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Sebentar lagi kami akan tiba di rumpon yang pertama, semua bersiaga mencari lokasi ikan target yang sedang berkumpul mencari makan di permukaan air. Saya juga sudah tidak sabar untuk melihat dan merasakan sendiri sensasi strike ikan cakalang dan tuna dengan cara tradisional, ala nelayan belang. Wah, rupanya sudah ada yang melihat posisi ikannya. Umpan pun langsung disebar. Saatnya memancing. Wow, mantap! Hanya beberapa menit saja ikan sudah banyak yang landed ke atas kapal. Satu persatu ikan lemadang dengan berat rata-rata 1-3 kg mulai memenuhi lambung kapal. Kita udah sampai di rumpon, jadi boy tugas yang lempar-lempar umpan hidup. Ini dapat lemadang. Baru mau ngetes rumpon nih. Ada nggak isinya? Ternyata ada isinya. Lemadang. Luar biasa sekali, paling cuma 5 menit mereka mancing dapat 20 ekor lebih. Ini kapal pole and line tapi sistemnya dia mancingnya di belakang, namanya Ponai. Jadi ini cara yang beda, unik sekali. Nanti kita lihat, mudah-mudahan target kita cakalang sama yellowfin tuna dapat. Ponai, begitulah nelayan belang menyebut jenis kapal pole and lainnya. Menurut informasi yang saya dapat, kapal asal di Kupang yang dibuat tahun 1990 ini terdiri dari beberapa awak kapal dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Ada yang bertugas mencari lokasi ikan target yang disebut Boy 1 dan berfungsi sebagai pengendali arah kapal. Dan ada yang bertugas sebagai penebar umpan hidup yang disebut juga Boy 2. Peran kedua Boy tersebut sangatlah penting karena mereka menjadi penentu keberhasilan ikan yang akan dipancing. Dalam hal ini adalah ikan cakalang maupun ikan tuna yang menjadi target utamanya. Tugas terberat dari awak kapal Ponai ini tentu saja adalah para pemancingnya. Biasanya dalam satu kapal Ponai terdiri dari 7-9 orang pemancing. Pancingan atau joran yang dipergunakan masih sangat tradisional, yaitu hanya berupa bambu sepanjang 5 meter dengan tali dan mata pancing. Wow, makanya tak heran dibutuhkan stamina yang luar biasa untuk dapat menarik ikan secara terus-menerus dengan menggunakan joran super panjang itu. Mantap! Rupanya dari tadi hanya ikan lemadang yang berhasil terpancing. Ikan target utama kami masih belum tertarik untuk menyambar umpan yang kami tebar. Ini bukan target mereka, lemadang, karena lemadang murah sekali dijual. Ini per ekor paling cuma harga berapa per ekor, Pak? 6.000. 40.000 kalau untuk satu ekor lemadang, tapi kalau cakalang per kilo ya, per kilo 17.000. Jadi mereka target-target adalah cakalang sama yellowfin tuna. Jadi kalau rumpon di lempar-lempar tes cuma isinya ikan lemadang, mereka cari rumpon yang lain lagi. Ini mau taruh di palka depan, mau taruh ada es batu di depan. Selain umpan yang digunakan untuk menarik ikan target supaya mendekati kapal, sprayer atau percikan air juga berperan cukup besar karena berfungsi sebagai kamuflase layaknya ikan kecil yang sedang boiling atau sedang bermain-main di permukaan. Saya mau coba
coba mancing tradisional pakai bambunya 5 meter, lumayan berat tadi saya coba. Terus nariknya enggak, kalau dapat cakalang jangan dibanting katanya, naik kempit ketek dia mati, bau ketek kita. Terus lepas mancing lagi, tapi kalau dapat pemadang karena besar size-nya mesti cepat naikin, agak dibanting sedikit, tapi jangan terlalu jauh, bisa jatuh ke laut lagi kan. Kalau kayak ini gini bagus, dia tanpa ruit, dia pakai bulu. Oke, mudah-mudahan saya dapat ikan. Namun sebelum kami beraksi, ada baiknya jika kita lihat proses pencarian dan pembelian ikan umpan yang sebentar lagi kami gunakan. Dalam satu kapal pemancing cakalang yang saya tumpangi sanggup menampung ikan umpan hidup sebanyak 15-20 ember, dengan satu embernya berisi 100 hingga 125 ekor ikan kecil. Ini kita lagi ambil umpan. Ini sebagai peluru kita nih. Ini ikan teri, di sini panggilnya ikan putih, putih merah, ada yang putih biru ya. Yang ini putih merah ya. Putih merah nih. Umpan yang digunakan adalah sejenis ikan teri besar atau secara umum dikenal dengan nama Bailama anchovy, dan ada pula yang menyebutnya ikan lompa. Ikannya makanan cakalang nanti. Kita mau cari skipjack tuna sama yellowfin tuna. Saya bersama nelayan dari Belang. Nanti kita dari sini berangkat ke Rumpon sekitar 4 jam. Mudah-mudahan kita berhasil. Serangan fajar pagi-pagi. Mudah-mudahan, biasanya mereka dapat di sini banyak sekali. Kita lihat. Ikan pelagis ini banyak ditemukan di daerah pesisir pantai yang memiliki muara sungai, di bawah dermaga dan juga di sekitar hutan mangrove. Ikan-ikan ini akan dijaga agar tetap hidup sampai tiba saatnya digunakan untuk menarik para predator seperti cakalang dan tuna. Malam semakin larut dan ikan umpan pun telah terisi penuh. Akan tetapi perjalanan menuju spot cakalang masih sangat jauh. Jeda waktu ini dimanfaatkan oleh para awak kapal beristirahat untuk mengumpulkan tenaga. Jam 1 pagi, jalanan katanya 4 jam sampai ke Rumpon. Jadi saya bisa istirahat dulu, tidur dulu. Besok pagi jangan lupa bangunin saya. Mudah-mudahan kita ada rezeki. Meskipun memang terlihat cukup melelahkan, tapi rasa penasaran terus menggoda saya untuk mencoba memancing. Lagi pula ini kan bukan kegiatan yang bisa saya temui setiap hari. Seperti dugaan saya, memang tidak mudah memancing dengan memakai joran bambu. Menahan beban pancingannya saja sudah membuat saya kewalahan. Wow, lagi-lagi ikan lemadang yang berhasil terpancing. Mudah-mudahan saya bisa lebih beruntung mendapatkan ikan cakalang. Wah, pemancing di sebelah saya dapat ikan lemadang yang cukup besar. Saya akan coba membantu mengangkatnya. Sayang sekali, joran bambunya patah. Bobot ikan lemadang yang sangat besar ternyata tidak mampu ditopang oleh bambu sehingga ikan gagal landed.
Tidak apa-apa Mas Bro, yang selanjutnya pasti berhasil. Meski sama-sama menggunakan teknik pole and line dan target utamanya ikan cakalang, ada perbedaan antara kapal Ponai dengan kapal pole and line lainnya. Yang pertama adalah ukuran kapal. Kalau dibandingkan ukuran kapal Ponai jauh lebih kecil daripada kapal pole and line pada umumnya. Kemudian jika biasanya para pemancing duduk di bagian paling depan pada kapal pole and line, di Ponai semua pemancing duduk di belakang kapal. Jorannya pun juga berbeda, meski sama-sama dari bambu, panjang joran di kapal Ponai lebih panjang jika dibandingkan dengan yang selalu digunakan pada kapal pole and line lainnya, yaitu hanya sekitar 2-3 meter saja. Pada kapal pole and line, umpan hidup disebar ke muka arus sampai ikan target berkumpul di depan kapal, sedangkan kapal diam tak bergerak. Di kapal Ponai, kapal bergerak pelan mengikuti arus dan umpan ditebar ke belakang. Teknik memancing ini sangat efektif bila ada arus karena ikan target mengikuti kapal yang sedang bergerak. Ikan cakalang dan tuna sudah dikenal manusia sejak zaman batu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat penangkapan ikan berupa pancingan dari tanduk dan perahu jukung kuno. Di Jepang, pancing pertama diperkenalkan pada abad 8 yang terbuat dari metal dan kemudian ditemukanlah jaring untuk skipjack atau cakalang pada abad ke-12. Pada awalnya, penangkapan ikan pole and line hanya menggunakan perahu jukung, kemudian berkembang menjadi perahu dayung, lalu perahu layar, dan akhirnya berkembang menjadi kapal layar besar pada abad ke-19. Dan sekarang, kapal pole and line sudah menggunakan mesin yang modern. Peran seorang fishmaster atau boy-boy sangat besar. Dia memiliki kemampuan untuk membaca keberadaan ikan cakalang. Biasanya, dia akan memerintah kapal untuk berada di kepala arus air. Bila kapal berada di posisi yang tepat, ia akan menebar umpan hidup untuk memancing cakalang naik ke permukaan. Fungsi sprayer atau percikan air juga cukup besar. Setelah umpan hidup ditebar, percikan air ini menjadikan kamuflase atau tipuan layaknya gerombolan ikan tembang yang boiling atau sedang bermain-main di permukaan. Ikan cakalang pun akan tergoda untuk naik dan menyambar apa saja yang ada di permukaan air, terutama mata kail yang telah diletakkan pemancing di atas percikan air.
Mata pancing pun memiliki rancangan khusus. Kail yang mereka buat tidak memiliki kait atau barbless. Kail ini akan membuat ikan akan terlepas secara otomatis